Engkau Allah yang menetapkan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memenuhi setiap kami. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau dan puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bayangkan kita bangkit beri bersama-sama. Ya, sekalipun hujan di luar sangat dingin ya, kita percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena di rumah Tuhan ada sukacita yang besar. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Yuk sekali lagi sama-sama dari awal kita angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Yuk sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Sekali lagi sama-sama kita katakan. Haleluya.
Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Engkau Tuhan yang kudus. Tak lelah menari juga. Sekali lagi katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Semuanya diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ibadah yang kedua di tempat kudus-Mu, di rumah-Mu. Di GBI Pangkantor Tuhan. Ibadah yang kedua tetap sama Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Bapa. Urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Haleluya.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, ku sembah Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kau ajaib Selamanya Kau akan kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan, ku sembah. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Tepuk tangan yang mulia bagi Dia. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada pagi hari di pada yang kedua ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini di pada yang kedua
Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Allah. Oh, ya la la ba 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 la. Oh, ya la la ba 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 la. Haleluya. Ya la ba 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 la. Oh, ya la la ba 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 la ba. Oh, la la ba 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 la. Oh, ya la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Oh, dia la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh, dia la la ba 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 la. Haleluya. Oh, dia la la ba 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 la. Dia la la ba 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 la. Oh, dia la la ba 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 la. Oh, dia la la ba 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 la
Haleluya. Sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Sang Raja. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada ibadah kedua ini kami boleh memuji Engkau Tuhan kami, Sang Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau Bapa kami yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu, memuji-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih. Kita boleh beribadah di season kedua ini. Sebagai suatu hal yang sangat dalam dari hati dan pikiran kita. Kita layak bersyukur kepada Tuhan. Wajarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diantarkan di penghujung tahun ini dan kita boleh beribadah, memuji, menyembahnya. Ini suatu hal yang layak kita ucapkan syukur. Dari tahun sebelumnya, di masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID, kita sudah melaluinya hampir 2 tahun ya, atau lebih mungkin. Tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan menyertai kita. Betapa kasih-Nya besar kepada kita. Sehingga kita tetap boleh beribadah. Karena Roh Tuhan itu sangat mengasihi kita. Roh kita selalu mencari Tuhan, pemiliknya. Dan kita boleh beribadah. Itu suatu hal yang sangat membahagiakan hidup roh kita. Kehidupan roh kita. Karena kita sudah biasa hidup dalam pujian-pujian penyembahan terhadap Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kalau kita lihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam lingkungan ataupun kita lihat di daerah-daerah lain bagaimana penyertaan Tuhan mereka kurang. Tetapi Tuhan yang kita sembah dan yang kita puji adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Dia Allah kita, Allah yang hidup dan benar. Dia melindungi kita segenap sampai kita boleh di penghujung tahun ini kita boleh beribadah dan kita bersyukur dan percaya. Harus percaya, optimis, bagaimana Tuhan melampauikan kepada kita hari demi hari, waktu, bulan, tahun, dalam perlindungannya kepada kita. Dan kita percaya kita akan diseberangkan ke tahun yang akan datang. Dengan menanti-nantikan berkat-berkat kelimpahan daripadanya.
Itu harus kita pegang janji Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya terus. Selama 3 tahun atau kurang lebih masa pandemik, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami berdoa terus, keluarga. Dan saya percaya juga, jemaat-jemaat GBI Simpang Kantor mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa sulit, bahkan masa-masa yang sangat menakutkan. Hanya pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang kami andalkan. Walaupun kami takut, ada rasa takut, ada khawatir, tetapi kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan kami mengasihi kami, melindungi kami. Kalau kita lihat bagaimana kejadian-kejadian yang sangat menakutkan itu terjadi dan sudah berlalu. Puji Tuhan, sekarang sudah berkurang. Dan saya percaya, kita percaya semua umat pilihan Tuhan ini, itu akan dilalukan Tuhan daripada kita semuanya. Dari bangsa, dari daerah, dari seluruh Indonesia, dari seluruh kota Medan, seluruh Sumatera Utara, seluruh Indonesia, seluruh dunia, pasti dilalukan Tuhan bagi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, menyertai kita. Maka saya bikin judul, bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita. Penyertaan dan kasih karunia. Saya sangat merasakan penyertaan Tuhan. Dan saya pun yakin, jemaat-jemaat di sini bagaimana penyertaan Tuhan terhadap pribadi-pribadi kita. Kasih karunia Tuhan melindungi kita semua. Tetaplah kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan daripada Keluaran 33 ayat 12. Dibuka Alkitabnya. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Ibu, adik-adik. Keluaran 33 ayat 12. Sebetulnya ada ayat-ayat sebelumnya bagaimana pernyataan percakapan antara Musa dengan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan sudah nggak suka kepada bangsa Israel di dalam percakapan ini. Tetapi Tuhan dibujuk oleh Musa untuk berubah mengasihi bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk ini. Ayat-ayat sebelumnya saja ada percakapan Musa dengan Tuhan. Tapi kita ambil daripada ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, kita batasi sampai angka ayat 19 nanti ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah, ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku. Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ingatkan Musa bahwa ini bangsamu, umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, maksudnya kepada Tuhan ya.
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan namamu, nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihan. Inilah percakapan Musa dengan Tuhan untuk penyertaan bangsa Israel yang bandel ini, yang degil ini. Sebenarnya Tuhan sudah mengultimatum, aku tidak akan berjalan bersama engkau, aku tidak akan menyertai engkau, bangsa yang keras, yang tegar tengkuk. Jikalau aku berjalan dengan engkau, aku akan membinasakan engkau. Itu sudah di ultimatum. Tetapi Musa membujuk Tuhan. Tapi nggak begitu dengan bangsa kita ya. Umat-umat yang di simpang kantor ini, umat-umat yang taat, yang takut pada Tuhan. Bukan seperti umat Israel yang tegar tengkuk. Tapi memang Israel itu umat pilihan. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Karena itulah Tuhan teringat akan janjinya. Tuhan itu setia terhadap janji. Suruhlah bangsa ini berangkat katanya. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Tuhan langsung berjalan bersama Musa, menuntun Musa, mengajar-ajari Musa untuk menuntun bangsa Israel ini, bangsa yang dipilih ini. Kemana? Ke tanah perjanjian Tuhan. Kemana? Ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan kita percaya, kita akan diberkati juga, karena kita memberkati Israel, memberkati Yerusalem. Kita akan menerima berkat itu juga. Dan optimis. Makanya orang Batak itu, orang yang Kristen itu juga yang bukan hanya Batak. Seluruh orang yang percaya kepada Kristen, Tuhan Yesus. Betapa kehidupan mereka itu diberkati Tuhan. Dibedakan dengan bangsa lain. Maksud saya agama lain yang memiliki iman lain. Dan Musa menyatakan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat. Tuhan ingatkan, dibujuk Musa. Ini bangsamu, umatmu. Jangan kau tunggal balikkan. Jikalau engkau telah memberikan kasih karunia kepada aku. Bagaimana kata orang lain di bangsa lain? Tuhan telah melepaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir untuk dihancurkan, untuk dihantam di gunung-gunung. Maka bangsa-bangsa akan menertawakan kami. Oleh karena itu, Tuhan tergerak berbalik hatinya.
Lalu Tuhan berkata lagi, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itulah kata-kata Tuhan kepada Musa. Supaya pernyataan Tuhan itu disampaikan kepada orang Israel. Sebab Musa terus terang bagaimana percayanya betul-betul kepada Tuhan. Sehingga dia menyatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Atau berangkat sendiri. Banyak perjalanan hidup kita ini, kalau kita pikir-pikir, hampir sama dengan kehidupan berbangsa dengan Israel. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa tidak punya gurun pasir? Masalah kehidupan. Rumah tangga, anak, ekonomi, situasi-situasi sulit sekarang. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan itu kita harapkan, kita butuhkan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak sampai kepada bulan ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak sanggup menjalankan kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga kita, bahkan kehidupan pribadi kita. Betapa aku hanya berharap kepadamu Tuhan. Betapa aku hanya bersandar kepadamu ya Tuhanku ya Allahku. Engkaulah gunung batuku keselamatanku. Jiwaku memujimu. Kita boleh bermazmur. Memuji-muji Tuhan. Di rumah, di jalan. Enak loh. Nah ini kehidupan kita harus kita buat menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini bukanlah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu dibedakan. Nah ini, dibedakan loh. Orang Israel itu, orang Yahudi itu dibedakan dengan umat lain. Itu umat pilihan. Bahkan orang Batak pun di Indonesia ini beda. Saya sudah melihat orang-orang Kristen, bukan hanya orang Batak ya. Mungkin karena soponisme itu terlalu tinggi terhadap Batakis itu kan. Tapi seluruh orang yang Kristen. Bagaimana umat pilihan itu? Kalau Jepang itu memang terpintar di Asia. Eropa. Kalau dulunya Jerman ya. Jerman yang terpintar. Sekarang sudah hampir sama. Inggris. Prancis. Amerika juga merajai. Tetapi bangsa-bangsa itu semua diisi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bangsa-bangsa yang maju-maju itu diisi oleh orang-orang Israel semua itu, orang-orang Yahudi. Dengan bertebarnya bangsa-bangsa Yahudi ini, umat pilihan ini kemana-mana. Membangun bangsa-bangsa yang besar. Penemuan-penemuan orang Israel lah, Yahudi. Bahkan obat-obatan lah kita bilang, teknologi, semuanya, persenjataan juga Israelnya itu. Walaupun di negara lain. Bahkan negara sendiri, Israel itu adalah negara yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Oleh karena dia adalah umat pilihan, bangsa pilihan.
Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel sejak dahulu. Begitu banyak musuh-musuhnya dihadapinya. Dia selalu hidup dalam berkemenangan. Ketika dia meninggalkan Tuhan, pasti dia hancur. Maka banyak bangsa Israel yang terbuang kemana-mana ke negara-negara asing, Eropa, Asia, Amerika terutama. Karena kedegilannya tadi. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Berbalik-balik hatinya. Kembali mengasihi umat pilihannya. Demikian juga kepada kita manusia. Umat yang percaya kepadanya. Bagaimana penyertaannya kepada kita? Kita pasti rasakan ya. Kita bersyukur. Kita mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Sudah sampai kami ke bulan 12 ini. Kami sehat-sehat sekeluarga. Kalaupun kami ada kurang sedikit kesehatan, kami sembuhkan kami Tuhan. Pelihara kami terus Tuhan. Lindungi kami terus Tuhan. Jauhkan Tuhan kami dari hal-hal yang jahat dan yang buruk. Selalu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menyampaikan urupan syukur kita kalau boleh, kalau ada. Ucapan syukur kita, sampaikan rasa besar hati kita, bangga kita kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukur kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita. Begitu baiknya Tuhan itu kepada kita. Karena berkat juga mengalir bagi kita yang memberkati Yerusalem dan Israel. Bagaimana bangsa lain katanya mengetahui aku telah menerima kasih karunia dan berjalan bersamamu. Tetapi Musa selalu meminta penampakan daripada Tuhan, wajahnya. Jarang orang seperti Musa ini boleh berbicara dengan Tuhan langsung bertatapan wajah. Tapi sekali-sekali Tuhan nggak mau nunjukkan juga. Sekali waktu dia bilang, udah cukuplah mungkin. Karena orang yang melihat Tuhan itu pasti mati. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, ada suatu perubahan yang besar daripada Tuhan. Kasih karunia disampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Tuhan berbalik daripada kegemasannya. Bagaimana Tuhan yang tadinya sudah gemes melihat bangsa Israel akhirnya luluh hatinya. Dan dia menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel selalu kadang gampang berbalik. Sebagai penggenapan daripada kasih karunia Tuhan kepada seluruh umatnya. Kita buka dulu Yohanes 3 ayat 14. Kita mulai dari ayat 14 sampai 17.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Bagaimana pernyataan kasih karunia, rencana Tuhan terhadap manusia di dalam keselamatan. Tadi kita berbicara tentang bangsa Israel, penyertaan Tuhan. Demikian juga kasih karunia terhadap bangsa Israel kepada seluruh dunia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia siapa? Tuhan ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia harus ditinggikan. Supaya setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang masih hidup dalam kegelapan. Kita bersyukur, saya pun senang, kita boleh melihat wajah-wajah yang percaya kepada Tuhan. Dan kita selalu berdoa untuk lingkungan, untuk bangsa kita juga. Supaya ada perubahan yang dahsyat, yang drastis. Untuk peralihan kepada kepercayaan terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Tugas-tugas kita itu, walaupun kita bukan hamba Tuhan, kita juga harus melayani, menginjili. Sedangkan yang sudah beribadah, beragama, masih banyak juga yang suam-suam kuku, yang abu-abu. Kita bisa lihat di lingkungan kita. Ini tugas kita menginjili. Jangan kita biarkan. Kalau saya lihat, langsung saya katakan, oh kami nggak boleh begitu. Terus bagaimana rupanya kalian katanya? Oh ya beda lah, mana boleh sama kita. Kalau kami terang, nggak ada yang tersembunyi, gue bilang gitu. Nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang som-som kuku. A, B gitu. Jangan kupuji kau Tuhan, ku sembah yang lain. Begitu gue bilang. Kupuji kau Tuhan, ku sembah yang lain. Boleh saya berdukun. Ada kejadian nanti dalam kehidupannya. Dalam pribadinya ada permasalahan. Siapa yang gak ada permasalahan dalam hidup ini? Suatu waktu saya pernah diundang di Pekanbaru, saya itu ada pesta waktu itu. Ini suatu kesaksian. Padahal itu hamba Tuhan, Sintua. Pada saat kejadian itu, mereka ada acara menikahkan anak. Kami dari Parboru sampai ke Tembilahan sana, daerah perkebunan si Toru. Pada sebelum saatnya hari H, ada seorang berpakaian primbon. Cincinnya tebal-tebal, pakai akar bahar. Datang menawarkan jasa ke keluarga para anak. Untuk itu apa? Padahal para anak ini Sintua, bapaknya. Sintua. Kalau cerita Sintua kita berarti
sudah tahu firman Tuhan. Nggak usah simpul. Kita jemaat kita itulah suatu hal yang saya sangat bangga di karismatik ini. Tahu firman Tuhan. A, B, B. Nah, apa yang ditawarkan? Supaya lancar nanti hajatannya, supaya tidak ada hujan, tidak ada halang melintang, tidak ada yang mengganggu, kadang-kadang mau juga nasi jadi mentah, katanya. Walah. Dipanggil kami Parboru. Saya wakili abang saya di Pariban. Terus, tanggapan abang bagaimana? Saya bilang. Kalau saya udah tahu abang kan, saya pendeta kan. Yang kayak gini nggak bisa sama saya. Katakan jangan. Karena saya bukan yang punya Parboru langsung, tapi abang harus tahu. Saya bilang begitu dong. Saya tantang. Pada saat itu tidak ada masalah. Tapi besoknya hari hanya. Tapi saya sudah berdoa terus, bergumul terus, berdoa. Karena saya sudah mengucapkan pernyataan perang. Sekali A harus A, tidak ada lagi mundur. Padahal saya bukan orang pembilahan. Saya kampung saya jauh. Saya nggak takut. Iblis menakut-nakuti saya. Ajab kau nanti, katanya begitu. Hari hanya jam 10 pagi sudah mulai gelap. Angkat pujian penyembahan. Terus aku memuji menyembah. Terus 1 jam lebih saya memuji menyembah. Mundur awan tadi. Entah kemana larinya. Pindah. Biasanya kalau pawang saya pindahkan Pak ya. Daerah lain katanya. Saya lebih dari pawang. Tuhanku ada. Hujannya tak pindahin Pak ya. Pak E katanya. Nanti. Ya wis lah bablas nang laut. Katanya. Bablaskan ke laut sana katanya. Tetapi ada Tuhanku yang lebih perkasa, ajaib, luar biasa. Maka kita harus jangan som-som kuku. Jangan som-som kuku. A, B, B. Alkitab berkata, saya berdasarkan Alkitab selalu. Nah ini contoh-contoh yang tadi. Bagaimana kita orang yang harus menjadi mengandalkan Tuhan selalu. Bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu senantiasa ada menyertai kita. Begitu tadi dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 14. Kita ambil intinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, rencana Allah untuk keselamatan manusia. Penyertaannya terus senantiasa kepada kita. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia ini? Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya kita yang percaya selamat. Dengan perencanaan Kristus Yesus lahir di dunia. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, yang percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya. Jangan som-som kuku. Permasalahan som-som kuku ini masih banyak. Masih banyak. Bukan main-main. Hilang barangnya nanti. Ya, orang bodoh mau hilang barangnya. Atau mungkin memang sudah dasar siapnya. Mana mau dibilang? Tanya dukun. Kan nggak cocok. Masih ada kita kayak gitu nggak? Tahu lah lagi. Siapa yang disalahkan? Pendetanya. Kan gitu.
Pengajaran-pengajaran yang baik harus dilakukan, diterima secara baik, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pengajaran-pengajaran kasih, mengasihi orang banyak, mengasihi orang tua, mengasihi orang yang perlu, membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita peroleh keselamatan. Dengan turunnya Yesus Kristus sebagai berinkarnasi kepada kita. Supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh kehidupan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena dia. Nah, anaknya tadi yang dimaksud itu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai keselamatan, simbol keselamatan kita. Kalau agama lain mungkin bicara tentang iman atau kepercayaan, mereka agak ketawa. Mereka bilang pakai otak duluan, baru percaya. Pakai pikiran duluan baru percaya. Kalau kita percaya dulu lah. Berusaha rupanya kepandian kita, bangsa kita ini, otak kita, kepintaran bangsa Indonesia ini. Jauh kali, dangkal kali lah. Masih banyak kepintaran bangsa-bangsa lain. Kalau kita bicara tentang otak duluan, kepintaran duluan, untuk menafsirkan Tuhan, nggak mungkin. Tuhan itu maha besar. Tafsir maha besar ini bagaimana? Kan begitu. Tidak terselami. Tidak terdeteksi oleh akal pikiran kita yang sejekep ini. Maka kita tidak boleh mengandalkan kepintaran kita. Percaya. Itulah yang terlebih dahulu. Kalau saya berpikir begitu, mana bisa kita selami Tuhan itu? Mana bisa? Kita tidak mengerti kemampuan dia. Di luar kemampuan manusia. Di luar akal pikiran manusia kemampuan kita. Tapi aku percaya dia ada. Dia maha pengasih, maha penyayang. Dia hidup. Allah yang kusembah, Allah yang hidup. Bukan Allah yang tidak hidup. Begitu. Bukan Allah yang sembarangan. Nah, oleh karena itu, dia memiliki kasih yang besar. Aku juga sebagai ciptaannya memiliki kasih yang besar. Aku memiliki kasih. Nyanyi kita dulu. Tempat waktunya masih. Nyanyi kita dulu. Lagu Batak kita dulu ya. Dingin aku. Iya, belum apa ya. Oke lah, lagu apa aja tadi lah. Lagu tadi yang tadi. Mainkan ya. Dipandu dulu. Halo, pemusik, penyanyi. Biar agak jangan ngantuk. Ada yang tengok yang ngantuk. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah
Tuhan selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Iya, lagu ini sangat terinspirasi. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sangat baik. Tuhan kita itu baik. Tuhan itu penolong kita. Bagaimana Bapa itu mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Orang yang percaya kepadanya. Sampai nyawanya pun diberikan kepada kita. Luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Itulah katanya. Dan bukan memang katanya. Karena tadi lagu tadi memang betul. Tapi itu sudah kita alami. Dia bahkan mengenyangkan kita. Seumur hidup kita. Dia selalu campur tangan dengan kita. Yakin, percaya Tuhan itu baik. Jangan sanksi. Selai rambut kita aja pun dia. Tidak izin dia, nggak ada, nggak bisa jatuh. Itulah bagaimana keilahiannya. Iya kan? Dahsyat besar. Tetapi kasihnya juga luar biasa. Dan kita manusia ciptanya itu orang yang memiliki kasih. Karena kita segambar dengan dia. Kita pewarisnya. Maka kita harus memiliki kasih yang besar. Bawa ucapan syukur ke gereja. Apalagi di penghujung tahun ini. Luar biasa kita mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, I love you. Kan begitu bahasa Inggris kan. I love you. Jangan hanya I love you sama istrinya. I love you sama kekasihnya. Sama suaminya. Jangan. Thank you Jesus. Dengan hati yang sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita tutup ibadah kita. Khotbah kita selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati firman. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Engkau baik. Engkau luar biasa. Mari Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati kehidupan kami. Ya, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami sudah selesai mendengarkan firman, berkati firman-Mu supaya boleh dilaksanakan menjadi suatu kekuatan kehidupan bagi kami dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau seberangkan kami ke tahun yang baru nanti Tuhan, dan juga Engkau berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta tambahan untuk minggu ini. Selamat mendengar, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah memakai firman Tuhan. Berikut warta tambahan Minggu 19 Desember 2021. Dan untuk pelaksanaan ibadah kita minggu keempat tanggal 26 Desember 2021, yaitu tetap berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah kedua jam 10.30 sampai dengan selesai. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pergunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia, baik di depan ataupun di bawah lantai 1. Dan Bapak Ibu yang usia 60 tahun ke atas sebaiknya ibadah dari rumah, dan anak-anak sekolah minggu di bawah 12 tahun ibadah online dari Sumatera Resort. Untuk doa terobosan, kita liburkan memasuki akhir tahun. Mulai tanggal 17 Desember sampai dengan minggu kedua Januari 2022 dan aktif kembali di minggu ketiga bulan Januari tahun 2022. Dan untuk ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2021 dimulai pukul 18 atau pukul 6 sore. Bergabung dengan GB Martubung tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk ibadah raya kita di Natal tanggal 25 Desember 2021 diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah kedua jam 10.30 sampai dengan selesai. Dan kita bergabung dengan GBI Martubung. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Semoga kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati gerejamu. Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Dari yang pusat sampai ke cabang-cabang Tuhan. Engkau memberkati Bapak pembina rohani kami Bapak R. Bambang Yonan beserta keluarganya dan pelayanannya. Mari Tuhan Kau memberkati Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno beserta istri dan anak-anaknya dan pelayanannya. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami yang di simpang kantor Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan istrinya Tuhan sebagai penolong dan penopang doa. Kau berkati cita-cita harapan mereka senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau mengasihi mereka. Kau tambah-tambahkan berkat materi kepada mereka. Kesehatan semua Tuhan Kau berkati kepada kami semua Tuhan. Para pemimpin gereja-Mu Tuhan. Dari mulai atas sampai cabang Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati pembangunan gereja-Mu di simpang kantor Tuhan. Turunkan raja-raja dan orang-orang kaya untuk memberkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang begitu semangat melayani-Mu Tuhan dari mulai sesi pertama pagi sampai siang Tuhan. Engkau berikan kesehatan semua Tuhan. Dari mulai imam musik, singer, leader, bahkan diaken-diakonis semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan wajah kita ke hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa serta
kasih yang sempurna daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Horas, selamat hari Natal. Kami informasikan sekali lagi untuk ibadah malam Natal kita memulainya jam 18 WIB atau jam 6 sore. Ya, boleh diberitahu sama teman-teman kita, saudara kita yang lain yang belum dapat kabar. Bagi Bapak Ibu yang mempersembahan sudah tersedia kota-kota yang setempat. Selamat memberi, Tuhan berkati.